dari Universitas Negeri Malang. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dalam PPL Aksi 2 di siklus 2. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Pada sehat kan ya? Ya, terima kasih atas Kita pimpin doa dulu ya. Silakan Wahid, untuk sebelum kita mulai coba lihat di bawahnya apakah masih ada sampah. Tadi kalian habis jajan ya? Indonesia. Siapa? Arlita kemana? Oh, izin. Ada lagi yang masuk? Review dulu ya pembelajaran minggu yang lalu. Ada yang masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki, dapatkan. Lalu apa itu kewajiban? Ya, sesuatu yang harus kita lakukan. Baik, sesuai dengan temanya masih sama, tapi kita lebih fokusnya ke contoh-contoh penerapannya, ke kasus-kasus permasalahannya ya. Nah, untuk minggu yang kemarin kan Ibu sudah bagi kelompok ya. Nah, ada yang dapat mengenai bela negara, lalu kemudian fasilitas BPJS, kemudian tata tertib lalu lintas, dan kemudian menjaga fasilitas umum. Nah, dari keempat kasus ini, topik ini, manakah sih mana yang hak, mana yang kewajiban? Ayo, bela negara, BPJS, tata tertib lalu lintas, dan menjaga fasilitas umum. Yang pertama yang hak, BPJS, fasilitas BPJS yang berhak kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Nanti akan kalian bahas ya di kelompok berapa kemarin yang dapat BPJS, kelompok Sumatera ya. Ya, lalu kemudian yang kewajiban. Ayo, tata tertib berlalu lintas. Yang dapat tata tertib berlalu lintas kelompok berapa? Papua. Ya, terus kemudian yang menjaga fasilitas umum itu hak atau kewajiban? Kewajiban kita ya. Lalu bela negara. Bela negara hak atau kewajiban? Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, kemarin kalau nggak salah kelompok ini. Yang pertama, peserta didik ini kalian mampu memahami hak dan kewajiban warga negara, masyarakat, dan sekolah ya melalui diskusi dan tayangan video dengan baik. Kemudian peserta didik mampu memberi contoh pelanggaran hak dan kewajiban warga negara melalui diskusi kelompok dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menentukan solusi dari permasalahan dari kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara melalui diskusi kelompok dengan baik. Ada pertanyaan, model dan metode pembelajaran kita akan pakai problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kalian akan menjabarkan kasus-kasus mengenai bela negara, BPJS, kemudian tata tertib lalu lintas. Terutama kalian kan sering bawa motor ya. Udah punya SIM belum? Nah, itu juga termasuk pelanggaran tuh. Gak boleh ya sebenarnya ya. Masih dilarang membawa kendaraan roda 2 roda 4 tanpa memiliki SIM. Terus yang kemudian menjaga fasilitas umum. Nah, dan metode atau mode pembelajaran kita akan pakai window shopping. Window shopping itu apa sih kira-kira? Window jendela, shopping belanja. Nah, apa tuh? Ya, berarti nanti kita akan bikin stand-stand ya, istilahnya kayak bilik-bilik. Nanti akan ada transaksi, bukan jual beli, tapi transaksi transfer ilmu pengetahuan ya dari tiap-tiap kelompok. Nah, berikutnya kita akan masuk dulu ke video motivasi. Di sini Ibu sudah mempersiapkan
1 menit untuk video film motivasi. Ini simple banget. Nah, simple mengenai apa? Batu. Percaya nggak kalau batu itu bisa jadi apa ya, motivasi kalian? Bisa ya. Ini cuma 1 menit aja kok. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan? Jalan, nih, sesuatu di jalan. Misalkan ya, ini bukan batu lah. Batu, nih. Tuh, batu sumber batu. Terus tadi ada yang lewat gini aja. Nah, dia kan walaupun dia kesandung, tapi dia tidak ambil. Berarti dia tidak peduli terhadap kepentingan orang lain. Siapa tahu kalau orang lain itu ada yang kesandung lagi atau mungkin bisa merugikan orang lain. Terus juga tadi ada anak-anak yang dia nolong patinya. Nah, nanti dia nggak peduli juga karena orang lain. Terus kemudian ada yang mengambil, tapi tangannya ditepis sama orang lain. Ya. Terus ada juga tadi terakhir sepertinya tunanetra, dia langsung mengambil batu. Nah, hitungannya apa? Nah, sesuai dengan topik kalian hari ini adalah hak dan kewajiban warga negara. Di sini kalian akan mentransfer ilmu-ilmu dari artikel yang sudah kalian dapatkan ke teman-teman kalian. Siapa tahu nanti akan dicatat sebagai suatu amal jariah untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Itu intinya ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sekarang siap-siap ya kerja saja karena memang rangkaian ini agak cukup panjang, lama. Silakan bisa disusun. Untuk kemarin kamu temanya fasilitas umum. Bela negara, silakan. Iya. Tulis nanti nama kelompoknya yang belum tugas sendiri nanti ya dicek. Nah, ini kelompok berapa kamu datangin stepnya. Terus kamu cek desainnya ada Sambungan atau tidak. Terus masalahnya permasalahannya di artikel itu dan jangan. Terus materinya gimana. Terus kelengkapannya gimana dan solusinya ada atau tidak. Seperti itu ya di dalam artikel yang ada di kelompok ya. Negara-negara kita kan hidup di zaman modern ya. Nah, kira-kira negara kita harus mengangkat senjata, mengunci, ketapel, ya atau molok, enggak kan? Nah, berarti bela negara di era kita sekarang tentunya lewat jempol. Karena semua serba era digital. Pada bapak-bapak semua kan? Enggak. Ya, silakan kelompok 1 ini kemarin kamu temanya fasilitas merawat fasilitas umum.
Bener ya? Di pojok apa di tengah? Sini di sini. Apaan sih? Emang lah buat tidur. Ini biar enggak. Mau liatin landscape? Jangan saya. Kayak lucu banget gak sih? Dan nanti yang berkeliling harus wajib mencatat apa saja yang selesai. Masing-masing kelompok presentasi tugasnya ya. Jadi hasil jawabannya bisa kalian presentasikan berbarengan dengan presentasi kelompok ya. Udah jelas? Di fasilitas umum kita akan berpindah sesuai dengan ini aja ya, jam itu berarti dari mulai dari fasilitas umum ke bela negara ke tata tertib lalu lintas, baru ke BPJS nyebrang ke fasilitas umum. Jadi seperti itu bergantian. Ibu kasih waktu sekitar 5 sampai 7 menit untuk kalian saling berbagi informasi dengan kelompok lain. Sudah paham? Sudah paham? Silakan siapkan alat tulisnya. Sekarang jam berapa? Kunjungnya 5 menit aja ya, jangan lama-lama. Ini ajak apa nih? Negara nih, ajaknya salah satunya orang.
materinya lengkap atau tidak, masalah ada atau tidak, solusinya ada atau tidak. Vandalisme sering dianggap hal biasa dan diabaikan oleh masyarakat terhadap pelanggaran yang kecil dan mempunyai dampak dan pengaruh kecil bagi kehidupan masyarakat. Padahal vandalisme memberikan dampak negatif dalam kehidupan manusia, seperti mengganggu fungsi dari fasilitas umum dan merugikan orang lain. Kesimpulannya adalah wilayah peduli pada lingkungan sekitar karena negara adalah cerminan dari masyarakat. Jika ingin terlihat tertata indah dan bersih, maka masyarakat sebaiknya bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mencegah tindakan vandalisme pada lingkungan sekitar. Fasilitas umum. 2 menit lagi ya berpindah. Angkat senjata yang kedua pasalnya yang bisa menembus 1 menit lagi berpindah. ruangan langsung. Nah, coba apa sih yang kalian dapatkan dari stand melawat fasilitas umum? Silakan dari dibaca aja hasilnya apa yang kalian dapatkan. Contohkan ya, apa sih yang kalian dapatkan? Negara. Nah, tadi yang berkunjung ke bela negara siapa? Dari kelompok ini. Apa sih kamu dapatkan dari? Sebentar, tadi kan ada yang terpilih ya kelompok berikutnya. Nah, coba apa sih yang kalian dapatkan dari stand melawat fasilitas umum? Silakan dari dibaca aja apa yang kalian dapatkan. Keluarga vandalisme ialah tindakan dosa atau menghancur secara sengaja untuk merusak atau merusak properti orang lain, namun terkadang sebagai protes atau ekspresi diri. Ya, berarti yang kamu dapatkan, ilmu yang kamu dapatkan dari melawat fasilitas umum itu adalah yang namanya istilah Vandalisme. nah itu merusak mengadukan properti di orang lain. Contohnya apa tuh? Iya, di halte. Iya, gitu ya. Sip. Beri tepuk tangan buat Umum. Dan berikutnya coba bela negara bisa diperlihatkan hasilnya. bisa diperlihatkan hasilnya Berdiri aja. Inilah hasil dari materi bela negara. Nah, tadi yang berkunjung ke bela negara siapa? Dari kelompok ini. Apa sih yang kamu dapatkan dari bela negara? yang didapatkan dari bela negara itu gimana sih cara cara cerdas di era di contohnya di mana? Menjadi dua Ya, berarti memang kalian harus sharing dulu sebelum share. Disaring dulu apa yang kalian bagikan ke Terima kasih, beri tepuk tangan. Sekarang yang tertib melihat bisa diperlihatkan hasil pengerjaan PPP-nya. Oke. Dua orang itu apa-apa belajar hasil kerja tim
kelompok tata tertib lalu lintas. Nah, apa sih yang bisa kalian dapatkan dari mind mapping tersebut? Silakan bisa disampaikan. Ada petunjuknya tadi ya? Apa yang kamu dapatkan dari kunjungan tadi? Dua, jangan lupa untuk selalu membawa STNK. 3, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. 4, patuhi batas maksimum kecepatan. 5, gunakan helm saat berkendara. 6, kelengkapan motor wajib mulai dari lampu hingga 7, jangan lewat trotoar meski menghadapi jalan yang macet. Oke, beri tepuk tangan. Yang berikutnya ini hasil karya dari kelompok lain. Kamu perhatiin. Lintas BEJS. Silakan dari kelompok dari kelompok itu ya. Oke, lanjut kelompok lagi. Nah, tadi kalian sempat nggak scan barcode? Sempat ya? Udah ditonton videonya? Dari kelompok di sini kalau fasilitas umum, nah ini kan memang fasilitas kesehatan sebenarnya diambil dari sini. Nah, menurut kalian di sini mencari kota. Ini nih. Oh ya, berarti memang tergantung dari isi. Kalau katakan dari isinya ya, berarti tergantung dari yang memang itu teks mau ditulis apa. Ada juga apa namanya ya, sekedar tulisan tapi nggak berguna, itu juga termasuk bisa vandalisme, jadi itu merusak fasilitas. Oh iya. Ya, banyak kegiatan itu sebenarnya bisa merusak. Berarti kalian yang kontra ya. Nah kalau yang tadi masih ini, ya baik. Kelompok berikutnya kita semua ya. Bisa menyatakan pendapat dari kasus yang sudah diberikan. Dan sekarang lanjut para kuis. Bisa di aktivitas pembelajaran 5 ada di KKPD. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Bisa diisi 1 menit ya. Apa solusinya? Silakan, ada yang dia silakan. Tidak membayar pajak bertentangan dengan pasal 20A dalam Undang-Undang 1945. Solusinya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar pajak. Oke, berarti memang wajib pajak kan memang harus membayar ya. Kalau tidak membayar berarti dia termasuk sudah mengingkari hak dari kewajiban dari keluarga negara. Terkait dengan pasal berapa? Ada yang masih ingat? Jamil, silakan bisa berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa istirahat, sholat zuhur ya. Nanti setelah itu kembali lagi ke kelas. Terima kasih.
Terima kasih sudah menyaksikan video PPL Aksi 2 saya di siklus 2 ini. Mohon saran dan kritiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.